Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Selanjutnya, Bapak izin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Selanjutnya, Bapak izin melakukan presensi terlebih dahulu. Rastri, Hadir Pak. Dini, Hadir. Risma, Hadir. Apri, Hadir. Bilkis. Hadir Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa aja? Bella. Bila, kenapa? Sakit. Sakit. Dini telat Pak. Ini terlambat. Rahma Pak. Rahma. Rahma kenapa? Rahma telat Pak. Rahma telat. Baik, kita doakan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terlambat sampai sini bisa sampai sini dengan selamat. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak punya permainan, tetapi kita juga sambil belajar. Nah, di sini kita akan bermain tebak tempat. Nah, di sini Bapak ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Nanti untuk Dini dan Risma menjadi satu kelompok, kemudian Apri sampai Pasri menjadi satu kelompok. Nah, teknisnya untuk kelompok Dini dan Risma itu saya beri nama kelompok bebek. Nah, dan untuk Apri sampai Rastri Bapak beri nama kelompok ayam. Nah, teknisnya nanti ketika ingin menjawab harus menyuarakan suaranya. Misal yang ingin menjawab dahulu kelompok bebek, berarti apa? Pek gitu ya. Harus dijawab dengan keras. Begitu juga dengan ayam. Ayam suaranya gimana? Petal. Nah, harus bilang petak-petak dulu baru apa saya bilang angkat tangan. Kalau nggak bilang nanti Bapak akan lempar ke kelompok yang lain. Oke, siap? Siap. Oke, soal yang pertama. Ayo, silakan jawab. Petak. Ya, silakan jawab. Sekolah. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok ayam. Skor 1 ya untuk kelompok ayam. Silakan jawab. Petak. Oke, kelompok bebek. Rumah sakit. Oke, betul sekali. Belum bisa jawab? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok ayam. Kebun binatang. Kebun binatang. Oke, betul. Ye, betul. Skor 2-1 ya. Bisa menjawab lagi? Oke, yang paling keras adalah kelompok ayam lagi. Pantai Pak. Pantai. Oke, sebentar ya. Ini baterai handphone Bapak habis. Ya, skornya berapa tadi? Kelompok ayam 2-1. Oke, lanjut Bapak. Ya. Bioskop. Oke, ulangi. Apa? Bioskop. Bioskop. Kita apakah cek dulu apa tidak? Oke, Oke, lanjut. Makan yang terakhir. Oke, sudah terakhir ya. Berarti skornya adalah 2 sama, betul? Nah, nanti ada penentuan final di babak terakhir ya. Nanti kita akan pembelajaran lebih dahulu. Selanjutnya kita akan bermain untuk menentukan siapa pemenangnya. Baik Pak.
untuk belajar. Nah, di sini sebelum kalian sekolah apakah pernah liburan? Pernah. Kira-kira tempat favoritnya apa aja dari Dini? Tempat favorit Gunung. Dini? Gunung. Kenapa alasan memilih gunung? Karena apa? Tempatnya sejuk Apalagi? dan segar. Segar. Terus banyak Kemudian tumbuhan. Jadi tumbuhan. enak dipandang mata, segar gitu. Oke, lanjut Risma. Pantai Pak. Pantai. Kenapa? Pemandangannya bagus. Ya. Apalagi selain pemandangan bagus? Suka main air Pak. Suka main air. Oke, baik. Lanjut, Apri. Rumah nenek Rumah nenek. Kenapa rumah nenek? karena sejuk. Sejuk. Terus pemandangannya bagus, lingkungannya juga sehat. Oke, lanjut, Yukis. Kebun binatang Pak, Kenapa kebun binatang? karena enak saja melihat binatang-binatang. Oh, oke. Ada lagi selain melihat binatang? Bisa belajar mengenai binatang itu. Oh, bisa belajar mengenai jenis-jenis binatang gitu ya. betul. Oke, lanjut. Astri. Museum Pak. Kenapa museum? Karena di sana kita bisa belajar banyak Pak. Ya, oke. Nah, di sini kalau kalian tadi mempunyai tempat favorit, Bapak juga mempunyai tempat favorit ketika berwisata, yaitu di Pantan Terong, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kenapa kira-kira Bapak menyukai tempat ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Dini. Karena pemandangannya bagus. Namanya bagus. Apalagi? Ya, Udaranya segar. udaranya segar. Ada lagi? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di sini kalian juga bisa menemukan, kita bisa melihat lautan awan yang sangat luas, betul? Ya. Betul. Kemudian bisa melihat hijau, penghijauan. Jadi ketika mata kita melihat itu menjadi segar. Di sini kita juga menghirup udara segar karena di sini kita dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan, yang mana tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Oke. Nah, dari kita permainan tadi sampai detik ini itu adalah awalan kita untuk mempelajari sebuah materi yang bernama teks deskripsi. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Nah, dari pengertiannya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek. Seperti tadi, kalian menyebutkan bahwa gunung itu dengan ciri khas apa tadi? Gunung? Pemandangannya indah, bagus. Nah, menggambarkan objeknya apa? Gunung. Objek, tempat atau peristiwa secara rinci dan jelas menggunakan panca indera penglihatan. Nah, kalau dia tadi menyebutkan udaranya segar karena menggunakan panca indera apa? Bukan kuku, kulit, karena bisa merasakan udara yang segar. Pendengaran, contohnya ketika di rumah nenek mungkin mendengar suara kicauan burung, kita menggunakan panca indera Kuping. kuping atau telinga? Telinga. Oke, kuping bukan bahasa baku ya. Bahasa bakunya yaitu telinga. Kemudian perabaan kurang lebih sama seperti kulit tadi. Kemudian penciuman. Nah, penciuman ini mungkin ketika di rumah nenek, Apri lewat apa ya? Tempat dapur atau ternak sapi gitu. Kan kita menggunakan penciuman. Bahasa inderanya apa? Hidung. Oke. Untuk pengecapan ini kita ambil contoh April lagi karena yang paling sesuai yaitu di rumah nenek. Ketika memakan masakan nenek, kita menggunakan indera pengecapan yaitu Lidah. Oke, betul. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, dari pengertian kita sudah bisa menyimpulkan tujuannya bahwa menggambarkan ya. Jadi ketika nanti kalian menemukan soal, nanti pilihlah yang menggambarkan atau merumuskan suatu objek. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu bahasanya konkret, kaya akan kata sifat, kemudian bersifat deskriptif. Nah, strukturnya ada 4. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan? Saya Pak. Ya, silakan, Bugis. Struktur tes deskripsi mencakupi judul, yang kedua identifikasi atau gambaran umum, lalu deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan. Ya, tepuk tangan untuk Bugis. Oke, kita langsung ke analisisnya, karena kalau pengertiannya nanti terlalu lama dan terlalu menghabiskan waktu. Yang pertama yaitu judul, hal yang menggambarkan isi teks deskripsi. Melalui bagian ini pembaca bisa tahu objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, Parangtritis nan indah. Nah, dari sini pembaca bisa mengetahui bahwa nanti isi teks deskripsi ya tentang ini, seputar ini. Kalau di luar hal ini berarti teks deskripsi tersebut masih kurang kurang bagus. Jadi seharusnya memuat sesuai judulnya, yaitu Parangtritis nan indah. Oke, lanjut. Yang kedua, identifikasi atau gambaran umum berupa bagian awal. Nah, bagian awalnya apa contohnya? Ada yang bisa membantu? Saya. Ya. Contoh, salah satu andalan wisata Kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis berlokasi di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Nah, contoh ini adalah bagian awal, di mana menjelaskan lokasi Pantai Parangtritis. Nah, kalau awal-awalnya udah langsung menggambarkan ciri-ciri, itu bukan tes deskripsi yang benar. Yang benar adalah menggambarkan lokasi yang terlebih dahulu, mengenalkan di mana letak lokasinya yang pasti. Jadi pembaca tahu ketika ingin menuju tempat wisata itu, pembaca bisa mencarinya dengan mudah. Untuk ciri-cirinya nanti berada di struktur yang lain. Nah, ini deskripsi bagian berisi perincian atau detail-detail objek yang digambarkan. Contohnya, ada yang bisa membaca? Ya, pasti. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri kita bisa melihat tebing yang sangat tinggi. Lalu di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantainya bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Oke, masih ada ya. Nah, Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri kita bisa melihat tebing yang sangat tinggi. Lalu di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantainya bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi bagian. Jadi menggambarkan detail-detail dari Parangtritis. Contohnya ya ini, pantainya bersih dengan buih-buih putih, kemudian kita bisa melihat tebing yang sangat tinggi. Nah, kira-kira nih kalau bagian ini ditaruh di awal struktur, kira-kira cocok apa tidak? Tidak. Nah, berarti betul ya, ini adalah strukturnya diletakkan di paling akhir. Oke, setelah di paling akhir ya, kita bisa simpulkan nih, yaitu menyimpulkan kesan umum atau pendapat penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Ibaratnya ketika anak-anak itu mengunjungi sebuah tempat wisata, kemudian pulang ditanyai oleh bapak ibu, gimana di liburannya? Oh, liburannya senang, di sana ada ini, ada ini. Nah, itu sebuah simpulan, yaitu contohnya banyak wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung, dan seterusnya. Nah, ini adalah kesan umum atau pendapat. Kalau anak-anak mungkin sudah punya HP ya, sudah HP semua? Sudah. Nah, ketika melihat di Google Map itu ada review bintang 5, bintang 4, itu adalah kesan umum dari sebuah tempat. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan. Ada apa aja kaidah kebahasaannya? Dibaca satu persatu. Kata sifat, Lanjut. kalimat perincian, Menggunakan gambaran panca indera. Kata ganti. kata depan, Lanjut lagi. Sinonim. Sinonim. huruf kapital. Kita. Oke.
Kita langsung masuk ke analisisnya. Ini contoh teks deskripsinya. Kita nanti baca sekilas saja. Nah, untuk analisisnya yaitu kata sifat. Dari teks tadi kita menemukan kata sifat. Ada asri, sejuk, rimbun, besar, dan seterusnya. Tadi Dini menyebutkan burungnya udaranya segar. Nah, itu merupakan segar itu adalah kata sifat. Kemudian lanjut ke kalimat perincian. Contohnya apa? Di zona burung, mata kita akan dimanjakan oleh burung-burung yang memiliki bulu beraneka warna seperti merah merona, kuning cerah, dan biru lautan. Nah, kalau perincian adalah kalimat yang menjelaskan warna burungnya. Jadi bulu beraneka warna. Warnanya apa aja? Ya ini merah merona, kuning cerah, dan biru lautan. Oke, yang ketiga menggunakan gambaran panca indera. Seolah melihat burung-burung yang memiliki bulu beraneka warna seperti merah merona, kuning cerah, dan seterusnya. Nah, itu menggunakan panca indera mata. Setelah itu mendengar. Telinga kita juga dihibur oleh suara kicauan merdu mereka yang bersaut-sautan. Mendengar menggunakan telinga. Seolah merasakan, kita akan langsung disambut oleh udara yang sejuk. Kita merasakan menggunakan panca indera apa tadi? Kulit. Kemudian yang keempat ada kata depan atau preposisi. Nah, kata depannya itu berada di jalan kebun raya, di tengah, pada akhir pekan, kemudian di zona burung. Nah, kemudian ada sinonim. Tadi kita menemukan ya ada kata satwa di paragraf 1, contohnya saja langsung. Kemudian bersinonim dengan kata hewan di paragraf 2. Selanjutnya ada lagi contohnya kata wisata bersinonim dengan pengunjung. Nah, kira-kira kenapa kita harus menggunakan sinonim? Karena ketika di kalimat 1 kita sudah menggunakan kata satwa contohnya, kemudian kita menggunakan kata satwa lagi, itu tidak termasuk kalimat yang efektif. Jadi kita bisa variasikan. Di kalimat 1 kita menggunakan kata satwa, kemudian di kalimat kedua kita menggunakan kata hewan. Nah, yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital di sini contohnya Kebun Binatang Gembira Loko, Yogyakarta, Jalan Kebun Raya nomor 2. Nah, ini Kebun Binatang Gembira Loko itu yang besar huruf apa? K, huruf B, G, L, Y, J, K, L, N. Nah, untuk nama-nama tempat itu adalah dirubah menjadi huruf kapital, tidak boleh huruf kecil. Oke ya, materinya cukup sampai di sini. Sebelum kita masuk ke tugas atau nanti kita akan berkelompok, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Tadi di awal tadi ada ciri kebahasaan yang bahasa kalimat atau kata konkret itu contohnya seperti apa ya, Pak? Nah, untuk kata konkret itu adalah kesesuaian ya. Jadi semisal konkret kan istilahnya kan sesuai. Jadi kata yang menggambarkan dari judulnya ini. Misalnya Pesona Kebun Binatang Gembira Loko Jogja. Nah, kata konkret apa yang sesuai dengan ini. Jadi tidak boleh keluar dari konteksnya. Gitu, harus sesuai, harus konkret. Sudah paham, Nak Rasri? Sudah Pak, terima kasih. Ya, ada yang tanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, sini karena tadi ada 2 kelompok ya, dan Bapak akan menjanjikan ada pertandingan final. Nah, tetapi sebelum kita bertanding lagi, kita akan mengerjakan lembar kerja seperti terlebih dahulu. Untuk kelompok apa? Bebek, untuk kelompok ayam. Terima kasih, Pak. Nah, untuk waktu pengerjaan 15 menit cukup? Cukup, Pak.
Soalnya mudah atau sulit, anak-anak? Mudah. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Bapak ya. Kalau BB aman? Bapak ayam gimana? Enggak. Nah, untuk di bagian kolom alasan itu ditulis bukti kalimatnya. Bukti kalimat tadi tidak usah full nggak apa-apa. Misal awalnya saja, kemudian nanti diberi tanda di titik, jadi biar tidak menggunakan waktu. Siap. Yang terlambat siapa ini namanya? Saya Anissa, Pak. Anissa. Iya. Satunya? Ini, Pak. Ini. Kenapa terlambat? Mohon maaf, Pak. Tadi ngantar orang tua dulu. Terlambat dulu. Ini kenapa terlambat? Maaf, Pak. Siangan bangun saya, Pak. Jangan bangun. Oh, iya. Nah, baik, karena waktunya sudah selesai, bisa dijadikan kerjaan rumah saja. Untuk karena waktunya ini sudah habis ya, untuk pertandingan finalnya nanti di pertemuan selanjutnya saja. Baik. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Tadi belajar apa aja? Yang pertama, pengertian tas deskripsi, kemudian ciri-ciri tas deskripsi, kaidah, struktur. Ada lagi? Kalau tujuan nanti tujuan dicirikan dengan kata apa? Menggambarkan. Oke, kalau ciri-cirinya apa tadi? Ada 3. Bahasa konkret, deskriptif, menggunakan kata sifat. Oke, baik. Oke, ini untuk terakhir ya. Ini kalau punya QR code silahkan di scan. Ini merupakan refleksi. Nah, nanti silahkan tulis perasaan anak-anak di papan ini ya. Bebas ya, mau senang, mau sedih, boleh. Sudah bisa? Sudah, Pak. Ada kendala dalam misi? Diisi singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Satu kata aja, misal sedih, cemberut. Sudah selesai? Baik, untuk refleksi nanti bisa dilanjutkan di rumah saja. Sudah pada scan kok? Sudah. Nah, nanti bisa dilanjutkan di rumah masing-masing. Baik,
Sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.